Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu siap ngebahas hal-hal misterius, spiritual, dan penuh makna. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu, bahagia, dan dipenuh keberkahan ya lur. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang dari luar kelihatan biasa aja, tapi sekali kamu buat salah sama dia, hidupmu langsung berantakan? Atau mungkin kamu ngerasa ada orang yang auranya kuat banget, sampai-sampai kamu sendiri ngerasa takut buat berkonflik sama dia? Hati-hati, bisa jadi mereka lahir di salah satu dari 6 weton paling mengerikan, yang kalau jadi musuh, bener-bener bisa bikin hidupmu kelimpungan lur. Nah sebelum kita bongkar satu persatu, jangan lupa ya, tekan tombol like, share, dan subscribe, biar channel ini makin berkembang dan terus kasih kamu insight-insight luar biasa. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Karena siapa tahu dari lantunan sholawat itu, rezeki kita dibuka selebar-lebarnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukan cuma soal hari lahir dan pasaran aja lur, tapi juga menyimpan energi tersembunyi yang bisa menentukan karakter, kekuatan batin, sampai sisi gelap seseorang. Nah kali ini kita akan bahas 6 weton yang dikenal punya kekuatan mengerikan kalau jadi musuh. Tapi ingat, ini bukan untuk menakut-nakuti ya lur, justru supaya kita bisa lebih waspada, bijak, dan tahu gimana cara bersikap. 1. Rabu Wage lur, si pendiam mematikan. Mungkin kamu pernah mendengar pepatah yang mengatakan, diam itu emas. Nah orang yang lahir pada Rabu Wage, bisa dibilang menjadi contoh sempurna dari pepatah ini. Meskipun tampak pendiam dan tidak banyak bicara, mereka adalah orang yang sangat tajam dalam mengamati dan cenderung tidak menunjukkan apa yang ada di dalam pikirannya. Pada awalnya, kamu mungkin akan merasa nyaman dengan mereka. Mereka tidak suka berbicara banyak, tidak banyak menuntut, dan seolah-olah mereka adalah orang yang sangat sabar. Namun, justru karena sifat pendiamnya inilah mereka bisa menjadi musuh yang paling mematikan. Orang yang lahir di Rabu Wage bisa sangat cermat dan detail dalam mempelajari orang lain. Mereka tahu siapa yang mereka hadapi, kelemahan-kelemahan siapa yang bisa mereka manfaatkan, dan kapan waktu yang tepat untuk menghancurkan seseorang. Satu hal yang perlu kamu ketahui tentang Rabu Wage adalah mereka tidak suka ribut. Mereka tidak akan langsung mengungkapkan amarah mereka di depan umum. Tetapi ketika mereka merasa terhina atau disakiti, mereka tidak akan melupakan perasaan itu begitu saja. Mereka akan menyimpan dendam dalam hati dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Serangan balik ini biasanya datang dengan sangat tak terduga dan mematikan. Contoh nyata, anggaplah kamu pernah melakukan hal buruk pada orang yang lahir di Rabu Wage. Di depanmu, mereka tetap tenang dan tidak berkata apa-apa. Kamu mungkin merasa sudah aman, merasa tidak ada yang akan terjadi. Namun, beberapa waktu kemudian, kamu mulai merasakan bahwa segalanya mulai menjadi lebih sulit. Bisnismu terhambat, hubunganmu dengan teman-teman menjadi renggang, dan kamu mulai menghadapi masalah yang tidak pernah kamu duga. Disinilah kamu baru sadar bahwa serangan Rabu Wage datang dalam bentuk yang tidak kamu bisa prediksi. Mereka tidak perlu berteriak atau marah, cukup dengan membiarkan waktu berjalan, dan akhirnya kamu akan merasakan akibat dari perbuatanmu. 2. Kamis Pon lur, si penjaga rahasia yang berbahaya. Di dunia perwetonan, Kamis Pon sering dianggap sebagai pribadi yang misterius. Mereka tenang, kalem, dan gak banyak omong. Tapi justru karena itulah, mereka jadi sangat berbahaya. Mereka punya satu kekuatan yang jarang dimiliki orang lain. Mereka bisa menyimpan rahasia dengan sangat rapi, baik rahasianya sendiri maupun rahasia orang lain. Bahkan, banyak orang tanpa sadar curhat ke mereka, karena Kamis Pon ini memang punya aura yang bikin nyaman dan dipercaya. Tapi tunggu dulu lur, di balik ketenangan mereka, ada sisi yang sangat gelap. Ketika Kamis Pon disakiti, dikhianati, atau merasa dilanggar batasnya, mereka tidak akan mengamuk, tidak akan membalas langsung. Mereka akan diam. Tapi bukan berarti mereka melupakan. Yang membuat Kamis Pon sangat mengerikan sebagai musuh, adalah kemampuan mereka menyimpan informasi dan memanfaatkannya di saat yang tepat. Mereka tidak butuh keributan. Cukup dengan satu kalimat yang mereka keluarkan di waktu dan tempat yang tepat, hidup seseorang bisa berubah drastis. Ini karena biasanya Kamis Pon menyimpan informasi-informasi penting, dan mereka tahu apa yang harus dibocorkan, kepada siapa, dan kapan waktunya.
Coba bayangin kamu pernah melakukan kesalahan besar, tapi hanya kami Spon yang tahu. Selama kalian masih baik-baik saja, rahasia itu aman. Tapi ketika kamu menyakiti atau menghancurkan kepercayaan mereka, rahasia itu bisa jadi senjata. Mereka tidak akan asal bicara, tapi sekali mereka memutuskan untuk bertindak, efeknya bisa menghancurkan reputasimu dalam sekejap. Selain itu, kami Spon punya kecerdasan logika dan intuisi yang tajam. Mereka bisa membaca gelagat orang lain, tahu siapa yang tulus dan siapa yang sedang pura-pura. Maka hati-hatilah kalau kamu berurusan dengan kami Spon. Jangan pernah main-main dengan kepercayaan mereka. Karena ketika sudah kecewa, mereka bisa berubah dari penjaga rahasia menjadi pengungkap kebenaran yang mematikan. 3. Selasa Kliwon Lur, si strategi hitam. Selasa Kliwon adalah weton yang dikenal dengan kekuatan batinnya yang sangat besar. Orang yang lahir pada hari ini biasanya memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa. Mereka bisa sangat peka terhadap perasaan orang lain, bahkan tanpa perlu dijelaskan. Namun, inilah yang membuat mereka bisa jadi musuh yang berbahaya. Bagi orang yang lahir pada Selasa Kliwon, masalah bukan soal bagaimana dia bisa mengalahkan musuhnya dengan kekuatan fisik atau kekuatan terang-terangan. Selasa Kliwon tahu betul bahwa strategi jangka panjang adalah senjata yang lebih ampuh. Mereka punya cara untuk menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Mereka akan mengamati setiap gerakan lawannya, menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada, dan ketika waktunya tiba, mereka akan memukul dengan sangat telak, dengan cara yang tidak pernah terduga. Bukan tanpa alasan jika banyak yang menyebut Selasa Kliwon sebagai si strategi hitam. Ini karena mereka seringkali lebih memilih untuk menggunakan cara-cara yang tersembunyi, tidak langsung kelihatan, namun justru memiliki dampak yang luar biasa besar. Mereka bisa menciptakan konflik yang membuat orang lain berperang satu sama lain, tanpa mereka harus bergerak langsung. Terkadang, mereka bisa menggunakan manipulasi halus, seolah-olah menganggap semuanya biasa, namun di balik itu semua ada kalkulasi yang sangat matang. Contoh nyata, bayangkan jika ada seseorang yang bekerja sama dengan orang yang lahir di Selasa Kliwon, namun kemudian memutuskan untuk berkhianat. Selasa Kliwon tidak akan langsung marah atau membalas secara terang-terangan. Mereka lebih cenderung untuk menghimpun informasi, melihat siapa yang bisa mereka manfaatkan untuk mengalahkan musuh mereka, dan kapan mereka bisa melakukan serangan balik. Mereka akan sabar, mengamati dengan teliti, dan ketika waktunya tiba, mereka akan mengalahkanmu dengan cara yang tidak bisa kamu prediksi sebelumnya. Ini yang membuat Selasa Kliwon menjadi musuh yang sangat sulit dihadapi. Mereka adalah strategis ulung yang selalu beberapa langkah di depan orang lain. 4. Jumat Legi Lur, si karismatik berbahaya. Jumat Legi adalah weton yang penuh dengan karisma dan daya tarik luar biasa. Orang yang lahir pada hari ini memiliki kemampuan untuk memimpin dengan mudah, bahkan tanpa berusaha keras. Mereka seringkali bisa membuat orang lain mengikuti mereka tanpa banyak bicara. Keberadaannya bisa mengubah suasana hati orang-orang di sekitarnya, dan mereka tahu bagaimana cara memanfaatkan aura positif yang mereka miliki. Namun, yang paling berbahaya dari Jumat Legi adalah ketika mereka merasa terancam atau dikhianati. Meskipun terlihat sebagai pribadi yang sangat menyenangkan dan menenangkan, mereka juga sangat penuh perhitungan. Mereka sangat tahu bagaimana memanfaatkan pengaruh sosial mereka. Ketika kamu salah paham atau membuat mereka marah, karismanya bisa berubah menjadi pedang yang mematikan. Jumat Legi tidak akan langsung menunjukkan amarahnya. Mereka lebih memilih untuk bermain di balik layar. Mereka bisa membuatmu terpojok tanpa perlu mengangkat jari. Mereka tahu betul bahwa dengan karisma yang mereka miliki, mereka bisa membuat orang-orang di sekitar mereka berbalik melawanmu, bahkan tanpa kamu sadari. Bisa jadi, mereka tidak langsung menyerangmu, tapi dengan perubahan suasana hati yang mereka ciptakan, kamu bisa kehilangan teman-teman, kehilangan dukungan, dan akhirnya, kehilangan segalanya. Contoh nyata, coba bayangkan jika kamu punya teman yang selalu memberikan kesan baik, selalu mendukungmu di depan banyak orang. Namun, tiba-tiba hubunganmu dengan orang itu berubah karena suatu alasan. Tanpa kamu sadari, mereka telah menggunakan pengaruh sosial mereka untuk membuat orang lain mulai menjauh darimu. Ini adalah cara Jumat Legi menggunakan karismanya sebagai senjata. Ketika kamu merasa terpojok, baru kamu akan sadar bahwa tanpa pernah mengangkat suara, orang tersebut telah menghancurkanmu secara sosial.
5 Sabtu Legi Lur, si pengatur takdir diam-diam. Orang yang lahir pada Sabtu Legi dikenal punya jiwa kepemimpinan alami dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Mereka bukan tipe yang suka campur tangan urusan orang lain, tapi ketika mereka ikut turun tangan, hasilnya sering mengejutkan. Mereka tahu kapan harus bergerak, dan lebih penting lagi, mereka tahu kapan harus menarik diri dan membiarkan orang lain jatuh dengan sendirinya. Sabtu Legi ini punya karakter seperti dalang dalam dunia pewayangan. Tidak banyak bicara, tidak banyak tampak di depan, tapi mengendalikan banyak hal dari belakang layar. Mereka adalah pengatur takdir diam-diam, yang bisa mengubah arah hidup seseorang hanya dengan keputusan yang tampak sederhana. Yang paling menakutkan dari Sabtu Legi adalah keteguhan mentalnya. Mereka bukan tipe yang mudah terprovokasi. Kalau kamu menganggap mereka lemah karena diam atau santai, itu kesalahan besar. Mereka hanya sedang mengukur langkah. Dan begitu mereka bergerak, kamu akan sadar bahwa semua sudah terlambat. Mereka sangat pandai menciptakan skenario yang membuat lawannya kalah dengan sendirinya, tanpa harus melakukan konfrontasi langsung. Coba kamu bayangkan, kamu lagi punya konflik dengan seseorang yang ternyata lahir di Sabtu Legi. Kamu kira mereka cuek dan gak peduli. Tapi pelan-pelan, bisnismu mulai kehilangan pelanggan, orang-orang mulai menjauh, dan kamu mulai kehilangan kredibilitas. Tanpa kamu sadari, Sabtu Legi sudah menyusun rencana dari jauh-jauh hari. Mereka tidak balas dendam dengan amarah, tapi dengan strategi hidup yang membuatmu kehilangan kekuatan dari dalam. Sabtu Legi juga dikenal memiliki aura wibawa yang membuat banyak orang segan. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk dihormati. Dan karena mereka punya kemampuan memengaruhi banyak orang, hati-hati kalau sampai kamu berseberangan dengan mereka. Bisa jadi kamu gak hanya berhadapan dengan satu orang, tapi dengan jaringan diam-diam yang mendukungnya di belakang. 6 Senin Pahing Lur, si ahli energi spiritual. Nah ini dia weton terakhir yang bisa jadi musuh paling mengerikan, Senin Pahing. Kenapa? Karena mereka punya koneksi yang sangat kuat dengan energi spiritual, bahkan banyak di antara mereka yang sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kepekaan batin. Mereka bisa merasakan hal-hal yang tak kasat mata, bisa membaca situasi yang tidak dijelaskan secara logika, dan punya intuisi yang sangat tajam. Orang yang lahir di Senin Pahing itu seperti antena berjalan. Mereka bisa merasakan siapa yang tulus, siapa yang bohong, siapa yang sedang menyimpan niat jahat, bahkan sebelum orang itu bicara. Dan ketika mereka dijadikan musuh, jangan kira kamu cuma berhadapan dengan manusia biasa. Mereka bisa menggunakan ilmu leluhur, energi alam, dan kekuatan spiritual untuk membela diri, bahkan menyerang balik tanpa menyentuh langsung. Yang bikin mereka berbahaya bukan hanya kekuatan spiritualnya, tapi juga ketenangan batinnya. Ketika orang lain panik, mereka tetap kalem. Ketika orang lain kebingungan, mereka duduk tenang dan bermeditasi. Dan dari ketenangan itulah mereka menemukan jalan keluar atau serangan balik yang sangat tak terduga. Contoh paling sering terjadi adalah ketika orang yang iri pada Senin Pahing mencoba mengirim energi negatif. Entah lewat kata-kata, tindakan, atau bahkan ilmu hitam. Tapi anehnya, semua itu seperti mental balik ke si pengirimnya. Ini karena Senin Pahing punya tameng alami dari energi spiritual yang melindunginya. Bahkan, kalau mereka sudah masuk ke fase spiritual yang tinggi, mereka bisa mengirim balik energi tersebut tanpa harus menyentuh atau menyumpahi. Senin Pahing juga dikenal punya kekuatan doa yang luar biasa. Ketika mereka menyebut nama seseorang dalam doanya, entah itu untuk kebaikan atau peringatan, dunia seperti ikut bergerak untuk menjawabnya. Maka jangan main-main dengan hati orang Senin Pahing. Kalau kamu membuat mereka kecewa dan tersakiti, bisa jadi kamu sedang membuka pintu untuk menerima akibat yang tak bisa kamu lawan dengan kekuatan fisik. Tapi tenang Lur, bukan berarti kita harus takut ya sama mereka. Justru ini jadi pelajaran buat kita semua, untuk lebih hati-hati dalam bersikap, menjaga ucapan, dan jangan mudah menyakiti orang lain. Karena kamu gak pernah tahu, siapa yang hatinya kamu lukai, dan siapa yang diam-diam ternyata punya kekuatan besar di balik kesederhanaannya. Kalau kamu punya salah satu dari weton ini, gunakan kekuatan itu untuk kebaikan, bukan untuk balas dendam. Hidup ini bukan soal siapa yang paling kuat Lur, tapi siapa yang paling bisa mengendalikan kekuatannya. Weton yang mengerikan bukan berarti buruk. Justru mereka punya potensi luar biasa, kalau diarahkan dengan bijak. Jadi,
Yuk kita sama-sama belajar untuk jadi pribadi yang bijak, kuat, tapi tetap rendah hati. Karena sebaik-baiknya kekuatan adalah yang digunakan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Nah, dari keenam weton tadi lur, apakah kamu termasuk salah satunya? Atau pernah kenal orang dengan weton itu? Cerita di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Dan jangan lupa, tulis sholawat terbaikmu, karena dari setiap sholawat, ada keberkahan luar biasa yang bisa turun dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan video-video kita berikutnya yang lebih seru, dalam, dan penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku.